Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah join di Zoom hari ini. Salam semesta untuk kita semua. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saat ini sudah meluangkan waktu untuk ikut join di Zoom SBS hari ini? Tidak terasa saat ini sudah memasuki bulan Desember. Bagi Bapak Ibu yang tahun ini resolusinya belum tercapai, jangan berkecil hati. Kita masukkan kembali list resolusi tahun ini yang belum tercapai untuk tahun 2002 agar bisa tercapai. Dan bagi Bapak dan Ibu yang resolusinya di tahun 2021 sudah tercapai, mari kita sudah bisa membuat list lagi apa saja resolusi di tahun depan yang harus kita capai. Baik. Apa kabar Bapak dan Ibu sekaliannya di rumah? Semoga hari ini sehat-sehat semua ya Bapak dan Ibu. Kalau di sini cuacanya agak-agak mendung kelabu, tapi semoga tidak menyurutkan semangat dari Bapak dan Ibu untuk ikut training sama rekan saya, Bapak Wawan. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi Mbak Cherry. Apa kabar Pak Wawan hari ini? Wah, luar biasa sekali. Luar biasa ya. Walaupun cuaca hari ini agak-agak mendung, semoga hati kita nggak ikut mendung dan kelabu ya, Pak. Setuju sekali dengan Mbak Cherry. Baik, hari ini sama-sama kita akan mendengarkan lagi presentasi dari Pak Wawan tentang SDGs, supaya kita bisa lebih akrab lagi dengan aplikasi ini. Baik, langsung saja silakan Pak Wawan. Baik, terima kasih Mbak Cherry. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa berjumpa di Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa mendapatkan kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan pagi ini saya masih dengan tema seperti minggu-minggu sebelumnya mengenai aplikasi SBS. Izinkan saya untuk berbagi sharing screen dari materi presentasi saya pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah nampak ya? Baik, jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, mungkin sudah ada juga yang menggunakan, juga sudah berbelanja melalui aplikasi SBIS. Jadi kami PT Sinergi Food Indonesia menyediakan aplikasi untuk Bapak Ibu sekalian bisa berbelanja produk sinergi maupun melakukan transaksi yang lainnya, misalnya klaim CV atau untuk mendapatkan informasi mengenai kesehatan dari aplikasi. Nama aplikasi tersebut adalah SBIS. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan aplikasi ini melalui Play Store untuk pengguna Android, juga pengguna Apple bisa melalui App Store. Jadi bisa dari dua platform besar tersebut. Aplikasi SBIS ini bisa digunakan untuk saya sebutkan sebelumnya untuk berbelanja. Jadi Ibu bisa menemukan produk-produk sinergi yang selama ini digunakan, yang biasanya mungkin selama ini harus datang ke kantor untuk berbelanja. Melalui aplikasi ini Bapak Ibu sekalian bisa berbelanja hanya dari rumah gitu. Jadi nggak perlu kemana-mana, dari rumah bisa melakukan proses belanja produk sinergi. Fiturnya apa saja sih di aplikasi SBIS ini? Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menemukan fitur diantaranya bisa klaim CV. Jadi untuk melaporkan CV dari produk-produk yang sudah dibelanjakan, kemudian Bapak Ibu bisa juga mendapatkan informasi mengenai informasi kesehatan, artikel kesehatan itu juga disediakan. Jadi saya pengen tahu mengenai jantung, biar jantungnya sehat itu seperti apa, atau agar saya bisa menjaga berat badan ideal seperti apa. Beberapa artikel disediakan untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan informasi bermanfaat. Kemudian juga bisa berbagi keuntungan. Jadi sharing profit dengan mereka yang
menjadi referral dari Bapak Ibu. Nanti referral itu apa? Nah, kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu sekalian adalah mendapatkan aplikasi ini. Jadi untuk mendapatkan aplikasi ini caranya adalah dengan mendownload dari App Store maupun dari Play Store. Jadi untuk menemukannya bagaimana Pak? Bisa dicari gitu, diketik SBIS, nanti akan logonya khas sinergi dengan warna biru muda, kemudian heksagonal warna putih dengan huruf S di dalamnya, khas sinergi, nanti akan kelihatan seperti di layar. Kemudian setelah ditemukan, Bapak Ibu sekalian bisa mendownload, klik install. Gitu. Setelah diklik install, kemudian aplikasi tersebut terpasang di smartphone Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa lakukan langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Yaitu dengan cara mendaftar atau registrasi. Jadi untuk mendaftar di aplikasi SBIS, Bapak Ibu sekalian, dibutuhkan alamat email aktif. Karena nanti alamat email aktif ini digunakan untuk login, juga digunakan untuk verifikasi. Dan informasi-informasi notifikasi juga akan didapatkan ke alamat email yang harus tersebut. Makanya alamat emailnya harus aktif. Jadi dimasukkan alamat emailnya. Kemudian setelah alamat email, masukkan nomor handphone, kemudian masukkan nama, kemudian mengisi password sebanyak 2 kali untuk verifikasi agar passwordnya sesuai atau pas. Kemudian mengisi alamat referral email. Jadi biasanya itu adalah upline atau sponsor yang sudah terlebih dahulu mendaftar di aplikasi ini. Jadi digunakan email beliau. Jadi sponsornya atau apa nih yang sudah mendaftar di sini, kemudian bisa setelah mengisi klik register untuk mendaftar. Nah, sekarang saya ada contoh videonya untuk bagaimana cara registrasi atau mendaftar di aplikasi. Baik, jadi demikian tadi salah satu video singkat bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa mendaftar melalui aplikasi SBIS. Jadi tadi di akhir video itu ada kode OTP. Kode OTP dapat dari mana? Jadi sewaktu Bapak Ibu sekalian mendaftar melalui aplikasi SBIS, kemudian mengisi nomor handphone, dan nanti setelah klik register akan mendapatkan kode OTP. Jadi melalui WhatsApp. Jadi nanti akan kode OTP dikirim melalui WhatsApp ke nomor telepon Bapak Ibu, ke nomor WhatsApp. Kemudian nanti akan dimasukkan sebagai kode verifikasi. Nah, kemudian setelah mendaftar, kemudian Bapak Ibu bisa login ke aplikasi SBIS. Jadi login dengan mengisi alamat email, kemudian mengisi password, kemudian klik login. Nah, pertanyaannya kalau saya misalnya lupa password, saya sudah lama, saya pernah daftar tapi sudah lama, dan saya lupa password saya sebelumnya. Bapak Ibu sekalian bisa di menu login di bawahnya itu ada forget password. Jadi kalau misalnya lupa password, nanti diklik di situ, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan password sementara.
melalui WhatsApp. Jadi nanti akan dikirim kode WhatsApp password sementara melalui WhatsApp ke nomor handphone Bapak Ibu untuk mereset passwordnya. Nanti Bapak Ibu bisa login, kemudian merubah password ke password yang biasa digunakan, jadi biar mudah. Nah, kemudian setelah itu untuk lupa password. Jadi kalau setelah mendaftar bisa login, kemudian setelah login, Bapak Ibu sekalian perlu untuk menghubungkan aplikasi SBIS ini dengan nomor ID member Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi tim member Sinergi itu nanti akan bisa menghubungkan ID membernya ke aplikasi SBIS agar yang pertama adalah agar muncul harga distributor. Kalau tidak diproses menghubungkan ini, namanya kalau di SBIS itu, di aplikasi SBIS nanti ada menu upgrade namanya. Jadi menu upgrade ini digunakan untuk menghubungkan ID member Bapak Ibu sekalian dengan aplikasi SBIS sehingga akan muncul harga distributor. Jadi kalau misalnya belum upgrade itu yang muncul harga konsumen atau harga retail Bapak. Jadi ketika nanti sudah register, yang pertama dilakukan adalah klik menu upgrade setelah bisa login. Kemudian ini yang pertama untuk memunculkan harga distributor. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian bisa melakukan proses pelaporan CV. Kalau melakukan proses upgrade, kalau tidak upgrade hanya menjadi konsumen biasa, nanti hanya belanja produk, harganya pun harga retail atau harga konsumen. Nah, caranya upgrade atau menghubungkan ID member Sinergi bagaimana? Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik menu upgrade dari aplikasi SBIS. Jadi ketika dibuka halaman login, kemudian klik akun, nanti muncul menu upgrade, diklik menu tersebut. Kemudian setelah diklik nanti akan muncul kolom isian seperti ada di layar. Jadi kita diminta untuk mengisi address label itu sebenarnya bisa diisi rumah aja gitu. Nanti sesuai dengan alamat yang diisikan. Biasanya alamat rumah, nanti diisi aja address label alamat rumah gitu, ditulis rumah. Kemudian nama, kemudian nomor telepon, kemudian kota. Nanti kota itu Bapak Ibu bisa ketik sedikit saja, misalnya kota Denpasar gitu. Nanti dia akan muncul Denpasarnya sebelah mana gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal milih sesuai dengan domisili. Jadi isiannya pilihan, nanti disesuaikan. Kemudian mengisi kode pos, kemudian mengisi alamat lengkap. Jadi misalnya setelah tadi memilih kecamatan, nanti di bawah itu alamat lengkap Jalan Insinyur Juanda 3 nomor 17B misalnya gitu. Kemudian note-nya bisa diisi apa saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya adalah mengisi foto diri beserta KTP, foto selfie sama KTP dan juga foto KTP Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah setelah diklik next nanti mengisi rekening bank. Jadi nomor rekening bank diisi sebanyak 2 kali. Pengisian banknya pun bisa dipilih, jadi hanya ketik sedikit nanti akan muncul pilihan sesuai dengan bank yang digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti setelah itu klik submit atau klik save jadi kalau di versi websitenya itu disimpan gitu nanti. Kemudian dalam waktu 1x24 jam dari tim verifikasi akan memproses pengajuan tersebut, dicocokin apakah datanya sudah sesuai, sudah sama antara ID member kemudian dengan data rekening bank. Kemudian nanti akan diverifikasi dan Bapak Ibu akan mendapatkan informasi bahwa sudah terverifikasi di aplikasi Bapak Ibu sekalian. Berikut ini adalah video bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa proses upgrade dari aplikasi SBIS untuk menghubungkan ID member Bapak Ibu sekalian. Cara upgrade akun SBIS.
Yang pertama, klik login dan masukkan email beserta password yang telah didaftarkan. Lalu, klik login. Setelah itu, klik tombol account pada bagian kanan bawah. Lalu, klik icon upgrade. Kemudian, masukkan nomor ID Sinergi. Klik icon search, lalu akan muncul nama sesuai nomor ID yang dimasukkan. Pastikan nama sesuai dengan akun yang terdaftar di SBIS. Apabila nama sudah sesuai ID, klik Next. Kemudian, isi form data yang tertera. Masukkan foto KTP, bisa memilih foto dari galeri atau langsung mengambilnya dari kamera. Masukkan foto diri beserta dengan KTP atau selfie bersama KTP. Lalu, klik Next. Isi data rekening bank dengan lengkap. Pastikan data bank sesuai dengan data pemilik akun SBIS. Kemudian, klik Save. Tunggu dalam waktu 1x24 jam, tim verifikasi akan menyetujui upgrade akun yang dilakukan. Apabila dalam waktu yang ditentukan belum terjadi perubahan, bisa menghubungi Customer Service Sinergi Worldwide Indonesia. Demikian tadi video singkat bagaimana bagi sekalian bisa melakukan proses upgrade akun di aplikasi SBIS. Jadi ID Bapak Ibu sekalian, ID membernya bisa terhubung ke aplikasi SBIS. Nah, berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa setelah sudah upgrade nih, terus saya mau berbelanja, gimana caranya Pak? Nah, ketika sudah melakukan proses upgrade tadi, kemudian Bapak Ibu sekalian ingin berbelanja melalui aplikasi SBIS. Caranya adalah sebagai berikut. Jadi, sewaktu Bapak Ibu sekalian berbelanja melalui aplikasi SBIS, bisa memilih produk yang diinginkan. Jadi, klik produk yang diinginkan, kemudian nanti add to chart, nanti di gambar keranjang ini akan ada notifikasi beberapa produk yang ada di dalamnya, nanti diklik keranjangnya. Kemudian setelah diklik keranjangnya, masukkan alamat tujuan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa berbelanja untuk diri sendiri ataupun untuk berbelanja untuk misalnya kolega atau keluarga atau saudara atau teman yang beda kota, jadi dikirim ke mereka. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja alamat tujuan sesuai dengan data yang dimiliki. Kemudian setelah memasukkan alamat tersebut, produknya sudah dipilih, memasukkan alamat, kemudian klik payment, dan nanti akan ada opsi 2 pilihan pembayaran. Jadi di aplikasi SBIS ada 2 opsi pilihan pembayaran.
Yang pertama adalah pembayaran dengan QRIS. Untuk pembayaran dengan QRIS, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, transaksi maksimal 5 juta. Jadi untuk transaksi di atas 5 juta bisa melakukan pembayaran dengan opsi yang lain, misalnya dengan kartu kredit atau dengan bank transfer atau dengan convenience store. Convenience store itu di sini bisa dengan Alfamart atau Alfamidi. Nanti di aplikasi ada ditunjukkan opsinya. Nah, yang saat ini saya akan tunjukkan di sini ada di dalam presentasi ini ada opsi bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa melakukan proses pembayaran dengan aplikasi QRIS. Jadi aplikasi QRIS ini pembayaran QRIS ini kita bisa lakukan dengan aplikasi misalnya OVO atau dengan link aja atau dengan mBanking BCA. Itu kita bisa melakukan proses pembayaran dengan kode QRIS. Ini kodenya kita screenshot, kita simpan kodenya, kemudian kita upload ke aplikasi mBanking yang Bapak Ibu atau aplikasi yang lain, OVO atau Dana, itu bisa dilakukan. Nah, ini adalah contoh bagaimana proses pembayaran dengan QRIS, dengan kode QRIS. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itu tadi jadi sewaktu di pembayaran QRIS ketika sudah mendapatkan kodenya bisa kita simpan dengan cara screenshot. Kemudian berpindah, Bapak Ibu sekalian bisa berpindah ke aplikasi mBanking atau aplikasi yang lain yang dimiliki, OVO gitu. Dibuka aplikasi OVO-nya, kemudian pilih pembayaran QRIS, nanti upload hasil screenshot yang tadi yang muncul, kemudian diproses bayar dan selesai. Contohnya seperti yang di video barusan. Nah, berikutnya fitur yang ada di dalam aplikasi SBIS adalah klaim CV. Jadi setelah Bapak Ibu sekalian bisa berbelanja produk sinergi, setiap produk ada CV yang ada. Nah, CV yang ada mau dilaporin gimana caranya, Pak? Nah, di aplikasi SBIS ini Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pelaporan atau klaim CV melalui aplikasi ini. Jadi caranya dengan login aplikasi ini, kemudian pilih menu account, kemudian pilih menu CV list, kemudian lebih jelasnya saya akan berikan contoh videonya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat dari contoh video berikut ini. Cara klaim CV melalui aplikasi SBIS. Setelah mendownload aplikasi SBIS melalui App Store atau Play Store, buka aplikasi SBIS. Lalu, pilih menu account yang berada di kanan bawah layar. Kemudian, pilih menu member berwarna biru dan akan muncul CV list dari produk yang telah dibeli. Centang produk yang diinginkan. Pilih claim report type-nya, terdapat pilihan activation, auto ship, upgrade, dan spot order. Pilih commission date-nya, dan jika pada bagian member ID sudah terverifikasi dengan adanya tanda centang hijau, klik tombol claim. Klaim CV telah selesai dilakukan.
Bapak Ibu, demikian tadi proses klaim CV dari video. Untuk informasi dari setiap video yang ditampilkan dalam presentasi ini, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi customer service kami untuk, misalnya saya pengen ngulang yang tadi saya kelewatan atau bagaimana, nanti bisa Bapak Ibu bisa menghubungi customer service Sinergi untuk mendapatkan informasi video-video tutorial yang ada di dalam presentasi saya pada kesempatan pagi hari ini. Nanti bisa diulang, misalnya di pause atau di stop untuk melihat lebih jelas dari setiap tutorial yang ada. Nah, setelah proses klaim CV, fitur yang lain dari aplikasi SBIS adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan retail 30% dari setiap sharing yang dilakukan. Jadi caranya gimana? Caranya dari begini. Jadi dari aplikasi SBIS, Bapak Ibu sekalian bisa berbagi informasi artikel atau berbagi informasi produk Sinergi. Misalnya Bapak Ibu sekalian mau berbagi informasi mengenai katakanlah ProArji. Jadi dari menu produk ProArji, kemudian klik sharing, kemudian itu bisa di-sharing ke WhatsApp group, ke media sosial yang Bapak Ibu miliki, ke siapapun yang Bapak Ibu inginkan untuk dibagikan. Kemudian setelah keuntungannya bagaimana? Keuntungannya adalah setelah mereka yang Bapak Ibu bagikan link tersebut, kemudian akhirnya berbelanja produk Sinergi, produk yang dibagikan tadi, kemudian mereka berbelanja. Ketika mereka berbelanja, mereka belanja sebagai konsumen. Dan selisih dari harga konsumen ke harga distributor sebesar 30% itu akan diproses otomatis ke rekening Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu tadi ketika Bapak Ibu sekalian diproses upgrade, itu diminta untuk mengisi data rekening bank. Rekening bank tersebut adalah rekening bank yang digunakan untuk memproses dari profit atau keuntungan penjualan retail dari sharing yang Bapak Ibu lakukan. Jadi setiap mereka yang menjadi list, nanti di referral list, jadi di tampilan terakhir itu ada referral list. Nah, referral list ini adalah orang-orang yang menjadi referral dari Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sharing, yang kemudian akhirnya mereka mendaftar aplikasi SBIS. Jadi mereka Bapak Ibu sharing, mereka punya akun di SBIS, kemudian mereka berbelanja. Nah, mereka yang berbelanja, yang belanja dengan harga konsumen itu akan diproses seperti yang saya sebutkan sebelumnya, akan proses ke Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian bisa membagi profit ini, keuntungan yang 30% ini bisa dibagi nih, bisa dibagi dua, bisa dibagi 50, berarti 50% 50% kan kalau dibagi. Nah, atau bisa juga dibagi, misalnya dia lebih besar yang mereka ini. Jadi mereka yang jadi yang ada di kolom referral Bapak Ibu sekalian, mereka bisa berbagi keuntungan dengan Bapak Ibu. Jadi mereka berbagi informasi atau berbagi link produk dari SBIS ke media sosial yang mereka miliki. Jadi mereka menjadi perpanjangan tangan dari Bapak Ibu sekalian untuk membagi jadi informasi dari SBIS atau produk dari SBIS. Semakin banyak yang berbagi, peluang untuk mendapatkan orang berbelanja semakin besar. Jadi dan Bapak Ibu sekalian bisa berbagi keuntungan. Jadi misalnya berbagi 50% kepada mereka. Keuntungannya pun bisa dibagi dengan mereka. Nah, caranya bagaimana untuk membagi keuntungan ini? Berikut saya ada video tutorialnya bagaimana cara membagi keuntungan yang. Jadi misalnya 30% saya mau tidak mau ambil semua tapi mau berbagi kepada orang lain. Atau saya mau semuanya diterima sama mereka. Jadi 30% utuh semua langsung ke mereka. Jadi 100% ke mereka. Itu bisa. Caranya dengan tutorial video sebagai berikut. Cara menginput nilai persentase dari member ke dropshipper. Yang pertama, buka aplikasi SBIS. Lalu, klik account. Pilih member. Pilih referral list. Jangan lupa untuk klik icon persentase di setiap nama sebelum memasukkan nilainya. Masukkan nilai persentase dan klik submit.
Selesai, selamat mencoba. Nah, demikian tadi bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa selain berbagi informasi juga berbagi keuntungan dengan mereka yang menjadi referral Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya adalah membagikan informasi artikel ataupun informasi produk dari aplikasi SBS ke media sosial Bapak Ibu sekalian. Media sosial bisa ke WhatsApp group pun bisa dilakukan. Caranya sederhana dengan memilih artikel produknya, kemudian di pojok kanan atas itu ada logo atau icon untuk share, nanti tinggal diklik, kemudian setelah diklik, nanti tinggal dipilih media sosial atau WhatsApp group atau aplikasi pesan instan yang mana yang akan digunakan untuk membagikan informasi tersebut. Nah, berikut ini adalah video tutorial bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa berbagi artikel maupun berbagi informasi produk melalui aplikasi SBS. Cara membagikan konten melalui aplikasi SBS. Untuk membagikan artikel di SBS, pilih artikel yang ada di bagian bawah aplikasi SBS. Klik See More untuk melihat artikel lainnya. Pilih artikel yang ingin dibagikan. Klik artikel tersebut, lalu klik tombol share pada kanan atas. Pilih media platform yang ingin digunakan untuk menyebarkan artikel. Artikel telah siap untuk dibagikan. Untuk membagikan produk dari SBS, buka aplikasi SBS. Klik produk yang ingin dibagikan, klik tombol share pada bagian kanan atas. Pilih media platform yang ingin digunakan untuk menyebarkan produk, dan produk pun telah siap dibagikan. Baik, jadi demikian tadi video singkat mengenai bagaimana kalian bisa berbagi artikel maupun berbagi informasi produk melalui media sosial maupun pesan instan yang dimiliki, aplikasi pesan instan yang dimiliki. Baik, selamat mencoba Bapak Ibu sekalian, dan berikutnya adalah sesi tanya jawab. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Sherry, silakan. Baik, terima kasih Pak Wawan untuk presentasinya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah ketika Pak Wawan sedang presentasi sudah memiliki pertanyaan atau ada yang kurang, langsung di chat, di kolom chat, boleh diketik langsung atau boleh langsung raise hand. Nanti kami akan bantu unmute. Nah, nanti Ibu bisa tanyakan langsung di sini. Baik, sudah ada Ibu Roswida nih Pak Wawan. Kita bantu unmute terlebih dahulu ya. Oke, baik. Selamat pagi Bu Roswida. Selamat pagi Bu Sherry dan Mas Wawan. Apa kabar Ibu hari ini? Kabarnya luar biasa Ibu. Alhamdulillah. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu ya Bu. Amin ya. Baik, langsung silahkan pertanyaan Ibu. Oke. Tadi ini apa namanya yang saya mau tanyain tentang sharing profit tadi ya Mas Wawan ya. Nah di situ kan kita ada sharing profit dari orang-orang yang menjadi referral kita. Referral ya, maksudnya mereka yang ya. Nah di situ kita sharing profit bisa mungkin 50-50 atau mereka lebih besar atau kita seperti apa kayak gitu ya. Nah di situ pertama pertanyaan saya itu yang membagikan itu sistem dari sinergi ya pertama. Yang kedua karena mereka itu belum upgrade masih sebagai reseller saja kan ya. Nah itu terlihat ya di sistem ya siapa-siapa daripada reseller kita. Mungkin Ya, itu ya Pak Wawan ya. Ya baik. Jadi yang pertama dulu ya Bu, itu yang nanti yang pertama pertanyaan adalah yang membagi siapa? Yang membagi. Jadi begitu sistem Bu yang membagi. Jadi sistem otomatis akan membagi secara otomatis dengan persentase yang sudah diisikan. Nanti
sistem akan mengenali dan memproses itu secara otomatis. Jadi kemudian setelah di set, misalnya Ibu Roswida mengeset contohnya Mbak Sherry lah gitu ya, contohnya. Dan Mbak Sherry di set sebagai, nanti di Mbak Sherry, di aplikasi Mbak Sherry itu akan muncul notifikasi. Silakan masukkan nomor rekening bank. Jadi dari sisi Mbak Sherry akan menerima notifikasi, jadi Mbak Sherry harus mengisi rekening banknya Mbak Sherry untuk, kalau dia belum dibuat sebagai sharing profitnya belum di set, di Mbak Sherry nggak akan ada notifikasi apapun, dan dia tidak, ketika dia daftar SBIS dia tidak mengisi rekening bank. Nah, sewaktu sudah di set, maka Mbak Sherry akan ada permintaan untuk mengisi rekening bank, dan dia harus mengisi rekening bank agar proses pembagian bisa dilakukan lewat sistem. Dan yang kedua adalah itu reseller ini apa? Mereka kan belum upgrade nih Pak Wawan. Mereka kan masih jadi reseller kita kan ya. Jadi itu terlihat ya di sistem ya. Walaupun mereka masih reseller kita kayak gitu dengan berbagi profit itu. Betul Bu, mereka terlihat. Jadi ketika di set menjadi resellernya Ibu Roswida, Mbak Sherry itu tidak bisa proses upgrade Bu. Jadi Mbak Sherry tidak akan bisa proses upgrade. Misalnya kan harus masukin nomor ID member tuh Bu, yang menu upgrade itu tidak muncul di Mbak Sherry ketika dia di set menjadi resellernya Bu Roswida. Nanti kalau misalnya Mbak Sherry mau upgrade, otomatis dia harus tidak menjadi resellernya Bu Roswida. Kan dia akan jadi member. Iya, kan jadi member. Jadi nah kalau nanti kelihatan Bu. Jadi akan muncul perbedaannya adalah di referral list-nya di referral list yang Ibu Roswida miliki itu, nanti yang di sharing itu akan muncul persentasenya. Persentase jumlah, misalnya muncul misalnya nama Mbak Sherry, itu akan muncul 25% gitu. Yang tidak di set itu akan kosong aja, tidak ada keterangan apapun. Tapi kalau yang di set sama Bu Roswida itu akan muncul gitu. Untuk sharingnya. Gitu ya. Betul, dia jadi akan muncul persentase gitu, berapa persennya ya? Gitu. Betul Bu Roswida. Ya, jadi berapapun reseller kita itu ketika kita sudah set gitu presentasinya, secara otomatis sistem akan melihat ya dari kantor ya Pak ya. Betul Bu. Betul Bu. Baik. Terima kasih Pak Wawan penjelasannya. Baik, sama-sama Bu Roswida. Baik, terima kasih banyak ya Bu Roswida. Semoga cukup jelas atas jawabannya tadi ya Bu. Iya, jelas. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Tadi ada komen dari Ibu Erning, katanya ada yang nggak bisa masuk Zoom, mungkin coba keluar dulu, mungkin Bu Erning. Nanti bisa masuk lagi, akan saya bantu admin dari sini. Atau mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh diwakilkan. Nanti kita bagikan, Bu Erning bisa tanyakan ke customer service hari ini, nanti kita bantu kirimkan linknya. Oh iya, satu lagi tambahan informasi Mbak Sherry. Jadi aplikasi SBIS ini adalah versi ringkas atau versi sederhana sebenarnya. Jadi kan setiap aplikasi itu biasanya ada websitenya atau ada link websitenya yang bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan di alamat www.sinergibiscenter.com. Nanti akan ada di kolom chat, akan dibantu sama tim untuk menginformasikan. Jadi akan selalu ada websitenya untuk kita bisa buka dari situ. Gitu. Kita bisa buka juga selain dari aplikasi, bisa buka dari link website. Jadi juga bisa terlihat apa yang kita perlu juga bisa lihat dari sana. Misalnya saya belum punya aplikasinya, tapi saya bisa lihat dari browsing. Oh ya, berarti bisa dilihat dari situ, dari www.sinergibiscenter.com. Nanti akan di-sharing di kolom chat. Oke, baik. Bisa langsung diakses di www.bicenter ya Bapak dan Ibu. Untuk informasi, kalau saya ulangi lagi, jika memang ada pertanyaan atau ketika presentasi tapi baru ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa menghubungi ke nomor customer service di 021 22 55 6300. Untuk informasi juga, sampai akhir tahun ini kita sudah ada paket gebiar akhir tahun Histeria Desember. Nah, untuk lengkapnya bisa dilihat di banner aplikasi SBIS Bapak dan Ibu ya.
buruan diborong paket-paketnya, jangan sampai kehabisan karena paketnya hanya berlaku sampai dengan akhir tahun. Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Masih ada yang kurang jelas? Boleh langsung ditanyakan. Oke, baik. Bu Seri, ini saya tadi Roswida mau tanya satu lagi ya. Oh iya, baik. Baik, silakan Oh Ibu. iya, begini Bu Seri dan Mas Wawan, misalnya di dalam poin SBIS kita ini misalnya katakanlah banyak kayak gitu ya, terus kita mau pecah kayak gitu ya pelaporan autoshipnya untuk beberapa bulan ke depan, itu bisa ya? Bisa, Bu. Jadi seperti tadi di video itu ada pilihan tanggal yang dilakukan. Nah, itu bisa misalnya pilih tanggal hari ini atau pilih tanggal 1 bulan depan. Kemudian misalnya untuk 3 bulan depan, berarti tiap tanggal, katakanlah tiap tanggal 1, jadi bulan Januari, terus tanggal 1 bulan Februari, tanggal 1 bulan Maret. Tinggal dipilih tanggalnya, Bu, ketika Oke, baik. proses klaim CV. Jadi tanggalnya nanti dipilih, itu akan sesuai dengan proses yang diminta. Jadi klaimnya sesuai dengan tanggal tersebut. Baik, terima kasih Pak Wawan. Baik. Baik. Semoga cukup jelas ya Bu Roswida ya. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Oke, jika sepertinya ini sudah hampir 60 menit ya, Pak Wawan. Betul sekali Mbak Seri. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian juga sudah mencoba, sudah menggunakan aplikasi ini di beberapa karena ini kan kita sudah beberapa bulan berjalan menggunakan aplikasi ini. Betul. Jadi, sudah lancar. Baik. Ini tinggal mengulang saja ya Pak Wawan ya, supaya lebih lancar lagi. Mungkin ada kendala di depannya, tapi bisa langsung ditanyakan ke customer service. Oke, baik. Sebelum saya tutup, izinkan saya mengutip sebuah pepatah. Seorang profesional itu adalah yang pernah amatir di masanya. Jadi kita semua jangan pernah menyerah dan berhenti belajar terus agar kita semua bisa menjadi profesional. Jika ada pertanyaan tentang SBIS, langsung nanti di WhatsApp saja ke customer service, kita akan bantu pandu dari sini. Baik, terima kasih banyak waktunya Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti Zoom hari ini. Happy weekend, selamat berkumpul dengan keluarga. Saya Sherry bersama rekan saya Pak Wawan pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.